Ukraina pada Senin 29 Agustus telah memulai serangan balik mereka untuk merebut kota Kherson di wilayah selatan negara tersebut. Setelah berminggu-minggu menggempur jembatan sungai Dnipro, pasukan Ukraina mulai menyerang pasukan Rusia di sepanjang front yang lebar. Sepertinya tujuan serangan Ukraina adalah menjebak pasukan Rusia dan mengarahkan mereka ke sungai, atau setidaknya membuat mereka meninggalkan sejumlah besar amunisi dan peralatan jika dipaksa kembali melintasi jalur air. Sejumlah laporan menyebutkan operasi dimulai pada malam hari dengan penembakan besar-besaran terhadap posisi Rusia dan di bagian belakang. Ukraina mengklaim telah berhasil menerobos garis pertahanan pertama Rusia. Sebanyak 4 desa telah mereka rebut kembali. Selain itu, banyak pasukan Rusia meninggal dan ditangkap serta kendaraan militer Rusia yang dihancurkan. Sebuah video juga menunjukkan ledakan besar terjadi di kota Novakakhovka, Kherson yang dikuasai Rusia. Ledakan dilaporkan akibat gudang amunisi yang dihantam roket. Kota ini terletak tepat di sebelah timur kota Kherson. Pejabat Novakakhovka yang ditunjuk Rusia kepada kantor berita RIA mengatakan serangan Ukraina meninggalkan kota itu tanpa air atau listrik. Sedangkan televisi milik negara Rusia menyebut kelompok radikal Ukraina secara agresif menembaki kota-kota yang damai. Di Novakakhovka, apa yang mereka katakan sebagai kaum nasionalis menyerang pembangkit listrik tenaga air Sokol dengan HIMARS dan TOCH-KU. Bangunan tempat tinggal juga rusak. Sebuah lumbung dan gudang mesin pertanian di Luhansk juga diserang. Peluru berkaliber NATO mendarat di Donetsk dan ada banyak kerusakan di sebuah rumah sakit di distrik Kirov. Moskow sendiri mengakui ada serangan di wilayah selatan, namun mereka menyebut serangan itu gagal total dan mengakibatkan jumlah korban yang cukup besar di pihak Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia menyebut pasukan Ukraina mencoba menyerang di wilayah Mykolaiv dan Kherson dari 3 arah. Rusia mengatakan selama pertempuran 26 tank Ukraina, 23 kendaraan tempur infanteri, serta 9 kendaraan tempur lapis baja lainnya hancur. Selain itu, 2 pesawat serang Su-25 Ukraina juga ditembak jatuh. Juga ada laporan Rusia menembaki kota pelabuhan Mykolaiv di dekat pantai Laut Hitam. Serangan ini menewaskan sedikitnya 2 orang dan melukai 11 lainnya. Sementara Ukraina mengklaim selain 41 tentara Rusia yang tewas, mereka juga menghancurkan banyak artileri Rusia, 1 tank T-72, peluncur roket ganda Uragan, sistem rudal pansir, sistem charge propellant Nona, 6 kendaraan lapis baja, 1 stasiun peperangan elektronik, dan 1 drone. Tentara Ukraina juga mengaku menyerang 8 benteng dan konsentrasi peralatan dan personel Rusia. Jika Rusia akhirnya bisa diarahkan dan terjebak di sungai tanpa jalan keluar, situasi tersebut dapat menyaingi kemenangan taktis historis penutupan kantong Falaise selama Perang Dunia Kedua. Saat itu, pasukan sekutu menjebak 50.000 tentara Jerman pada Agustus 1944. Mark Hertling, seorang pensiunan jenderal bintang 3 Angkatan Darat Amerika dan mantan komando Angkatan Darat Amerika di Eropa mengatakan, pasukan Ukraina memiliki kesempatan untuk menjebak sebanyak 25.000 tentara Rusia di utara dan barat sungai Dnipro. Pasukan Rusia juga mencoba melakukan serangan di sebuah jembatan di seberang sungai Ingulets, di mana pasukan Ukraina diperkirakan akan bergerak maju. Tertangkap di kamera, serangan roket itu meleset dari jembatan. Beberapa kendaraan sipil terlihat melintas ketika amunisi itu menghantam sisi jembatan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pidato malamnya mengatakan pasukannya akan mendorong kembali pasukan Rusia ke perbatasan. Dia menyerukan kepada pasukan Rusia untuk mundur atau menyerah. Sedangkan Amerika menilai serangan balik Ukraina telah berdampak pada militer Rusia. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat John Kirby mengatakan Rusia dipaksa mengurangi unit-unit tertentu di sejumlah wilayah yang diduduki untuk menanggapi serangan balik Ukraina di Kherson. Sementara seorang pejabat senior Amerika mengatakan peningkatan serangan terhadap pasukan Rusia adalah bagian dari operasi pembentukan awal di Ukraina Selatan. Ini adalah tahapan biasa untuk mempersiapkan medan perang yang lebih besar yang akan mencakup operasi udara dan darat. Pejabat itu yakin setelah medan terbentuk, Ukraina akan melakukan serangan yang lebih besar lagi. Demikian sahabat Jatapa, informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jatapa.com dan www.fredjona.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.
welcome and deploy. Hey, thank you guys. Appreciate it.